Ya. Itu makanya saya tanya terkait dengan perjanjian, karena anggaran dasar rumah tangga ini kan terkait dengan perjanjian. Ya. Itu makanya. Nah, makanya di situ tadi kembali pada waktu pembuatan anggaran dasar rumah tangga itu. Kalau anggaran rumah tangga ADART itu sudah disahkan, ya sudah. Artinya pembentukannya tadi harus keseimbangan tadi harusnya muncul pada waktu sebelum pembentukan ADART. Oke, saya tanyakan lagi. Sebelum adanya azas etikat baik, berlaku tentang free choice, lebih kepada persoalan setiap orang itu berhak untuk melakukan perjanjian, kan gitu kan? Nah, baru muncul azas keadilan untuk menjaga fairness. Nah, dikatakan ada azas etikat baik dan ada azas tentang keseimbangan, baik yang diterapkan di negara-negara Eropa kontinental maupun di negara-negara di common law. Oke, terus? Saya tanyakan itu 1338 tentang azas kebebasan berkontrak. Ya. Apakah dipengaruhi juga dengan adanya 1338 ayat 3? Itu maka saya tanyakan terkait dengan istimewa. Jadi ini kebebasan berkontrak, tapi sebenarnya tidak murni bebas berkontrak, Mas. Artinya dibatasi oleh hal-hal tertentu. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, undang-undang dan lain. Dibatasi. Iya, dibatasi. Dan kemudian apakah dibatasi juga dengan posisi tawar antara orang yang membuat, antara satu dan yang lainnya? Kalau itu dalam konteks perjanjian yang mana dulu? Dalam pembuatan perubahan perjanjian ini kan Oke, kita tunggu pada anggaran dasar. Nah, di situ harus terjadi keseimbangan antara yang membuat dan ini. Tapi yang membuat ini kalau sudah disepakati secara bersama kan mengikat bersama. Saya tanyakan itu, apakah dalam membuat perubahan ini sebagai suatu perjanjian harus kesamaan kedudukan antara satu pihak dengan pihak yang lain? Sebagai pelaksanaan dari pasal 1338 ayat 3. Harus sama dong. Sama. Ya. Harus sama. Kalau misalnya tidak sama, tidak setuju, selesai. Ya, artinya tidak ada kesepakatan ya antara satu pihak dengan yang pihak yang lain. Itu makanya perbedaan dari prinsip Parwek kemudian dengan unconstitutionality gitu ya. Ya. Nah, saudara saksi, pada saat pembuatannya kesepakatan dalam perjanjian tersebut, apabila terjadinya ketidakseimbangan antara satu pihak dengan pihak yang lain, Terus? Ini belum setuju dan kemudian sudah top gitu. Apakah itu merupakan kesepakatan? Bukan. Nah, apakah pihak satu dengan pihak yang lainnya difasilitasi dengan adanya pimpinan sidang tanpa ada bertanya apakah bertemu kepentingan atau kesamaan berdasarkan 1320? Intinya gini, kalau itu sudah sepakat, Dia belum sepakat ya belum sah ya. Jadi jangan dilarikan saya kepada fakta. Oh enggak, saya tanya pada 1330, 1328. Ya. Oke, 1320. Ya. Ya, asal masih ada sepakat. Kalau kesepakatan itu dibuatnya dengan memaksa, ya itu tidak sah. Tidak sah Ya. Dan jika bertanya kepada orang yang dimintakan itu juga apakah sah atau tidak? Ya itu kan harus ada. Gimana ini pasal ini oke enggak? Oke. Itu sah. Kalau tidak ya tidak. Tidak sah Ya. Saudara saksi, ini saya agak bingung juga ada pertanyaan terkait dengan definisi tentang suara terbanyak dan suara tertinggi. Saudara saksi mendalami juga terkait dengan definisi tentang suara terbanyak dan suara tertinggi yang mungkin juga ada di dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang tentang PT. Ya. Memahami? Paham. Oke. Nah, di mana aja itu diatur tentang suara terbanyak itu?
Kalau di suara terbanyak itu diatur di dalam suatu undang-undang PT ada, tapi ini kaitannya dengan ADART, mungkin kita kembali kepada ADART aja karena biar lebih fokus bahwa perjanjian kita mengacunya kepada ADART. Ya, yang saya tanya itu adalah apakah dikenal tentang suara terbanyak di dalam undang-undang PT? Di dalam undang-undang PT ada suara terbanyak. Apa tuh? Definisinya? Ini masih kaitannya dengan ini ya, anggaran dasar. Ya, langsung pada anggaran dasar aja mas, biar lebih fokus. Iya. Ini kalau saya sebut, apakah ini berfakta atau tidak? Ada pertanyaannya. Karena saya kaitkan dengan undang-undang PT. Pertanyaannya begini. Ini kan ada definisi suara terbanyak di dalam anggaran dasar. Di dalam undang-undang PT ini juga ada definisi tentang apa suara terbanyak. Yang pengertiannya adalah suara terbanyak itu tidak sama dengan suara tertinggi. Tidak itu sebenarnya kaitan dengan fakta itu. Oke. Ya, saudara saksi, saudara ahli, terkait dengan suara terbanyak. Apa sih definisi suara terbanyak di dalam di dalam suatu anggaran dasar rumah tangga kaitannya dengan perjanjian? Suara terbanyak adalah suara yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan pemilihan yang dijumlahkan dengan seluruh anggota yang ada. Misalnya anggotanya katakanlah 2000 yang mulia. Maaf sebentar. Ini mungkin saya bantu untuk bacakan aja. Ini penjelasan dalam undang-undang PT ya. Langsung aja mas. Pertanyaannya adalah, saya rasa tadi pertanyaannya sudah pas apa yang dimaksudkan. ya tadi kan definisi Ya, bebas suara tadi terbanyak, ya. Definisi bebas kan. Kalau ini kan definisi dan penjelasan undang-undang. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah apakah sama definisi suara terbanyak dengan suara tertinggi? Suara terbanyak dengan suara tertinggi. Ya. Kalau menurut saya sama antara suara tertinggi dengan suara terbanyak. Apa alasannya? Alasannya kalau tertinggi katakanlah dari 100, kemudian dia ada 60, yang lain 40, dia tertinggi. Terbanyak kalau 100, di sini 40, dia 60, terbanyak. Saksi tahu pasal 1339? 1339. Mohon dibaca mas, saya bunyinya agak lupa. Jadi pendekatan menafsir apa? Jadi soal penafsiran ya. Aku menuju pada pasal 39 D. Saya bacakan ya. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk satu hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang bersifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Tadi saya kan mengatakan suara terbanyak berdasarkan undang-undang. Gitu ya. Kemudian saya tanya terkait dengan 1339 ya. penafsiran ini. Hanya bunyinya saya lupa. Ya, penafsiran itu digantungkan dengan 3 ukuran. Ukuran pertama itu adalah kepatutan. Kemudian kedua adalah tentang kebiasaan. Ketiga adalah undang-undang. Kan gitu ya? Ya. Ini soal kebiasaan. Ya. Apabila di dalam suatu mekanisme pada keputusan yang diambil itu adalah suara terbanyak dengan arti